Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membuat latihan soal tentang teks prosedur untuk kelas 11 SMA, SMK, atau MA. Berjumpa lagi dengan saya, Lia Rizky. Kita kupas yuk. Jika ada yang beda jawaban, boleh tulis di kolom komentar ya. Teks prosedur kelas 11 untuk SMA, SMK, maupun MA. Soal nomor 1. Pernyataan berikut tidak termasuk ciri-ciri teks prosedur adalah A. Teks prosedur disusun secara informatif. Yang B. Teks prosedur berisikan langkah-langkah. C. Teks prosedur menggunakan syarat atau pilihan. D. Teks prosedur menggunakan kata kerja imbuhan me. E. Teks prosedur menggunakan kalimat jelas, logis, dan singkat. Nah, silakan kalian menjawabnya terlebih dahulu. Ya, jawabannya adalah D. Teks prosedur menggunakan kata kerja imbuhan me. Kalimat teks prosedur memiliki ciri-ciri berikut. Yang pertama, berisikan langkah-langkah. Yang B, disusun secara informatif. Yang C, dijelaskan secara terperinci. D, bersifat objektif. E, menggunakan syarat atau pilihan. F, kalimat jelas, logis, dan singkat. Jadi, pilihan jawaban D tidak termasuk ciri-ciri teks prosedur. Selanjutnya, soal yang nomor 2. Kalimat dalam teks prosedur tidak membingungkan dan mudah diikuti. Berarti kalimat tersebut A. Jelas, B. Logis, C. Baku, D. Efektif, E. Singkat. Jadi, jawabannya adalah jelas. A. Kalimat jelas berarti tidak membingungkan dan mudah diikuti. Sedangkan kalimat logis terutama berkaitan dengan urutan penjelasan. Kalimat baku berarti kalimat sesuai dengan tata bahasa baku. Kalau kalimat efektif berarti kalimat yang tersusun atas kata-kata berunsur subjek, predikat, objek, dan keterangan. Kalimat singkat berarti hanya mencantumkan hal-hal penting, tidak ada yang berulang dan sudah mencukupi keseluruhan proses yang dibutuhkan. Jadi, jawaban yang tepat terdapat pada pilihan jawaban A. Selanjutnya, soal nomor 3. Sebuah prosedur dapat disusun berdasarkan urutan A. Dari mudah menuju sulit, B. Dari penting menuju tidak penting, C. Dari sederhana menjadi kompleks, D. Dari khusus menuju umum, E. Dari tahap akhir menuju awal. Silakan kalian menjawabnya terlebih dahulu. Ya, benar. Jawabannya B. Dari penting menuju tidak penting. Sebuah prosedur dapat disusun berdasarkan urutan berikut. Yang pertama, dari penting menuju tidak penting. Yang kedua, dari umum menuju khusus. Yang ketiga, dari tahap awal hingga akhir. Jadi, jawaban yang tepat terdapat pada pilihan jawaban B. Soal nomor 4. Kalimat petunjuk berikut yang menggunakan bentuk kalimat perintah adalah A. Petugas teller akan memanggil nama Anda. Yang B. Anda akan mendapat panggilan untuk proses selanjutnya. Yang C. Mesin cuci akan mengeringkan pakaian Anda.
D. Setelah selesai proses booting, komputer siap digunakan. E. Tekanlah tombol power pada CPU tersebut. Jadi jawabannya adalah E. Tekanlah tombol power pada CPU tersebut. Pernyataan pada pilihan jawaban E menggunakan kalimat perintah. Perhatikan akhiran lah yang digunakan dalam kalimat tersebut. Pernyataan pada pilihan jawaban A, B, C, dan D menggunakan kalimat berita. Soal nomor 5. Perhatikan teks prosedur acak berikut. Yang pertama, rendam cucian selama 30 menit. Yang kedua, pisahkan cucian yang mudah luntur warnanya. Yang ketiga, kucek kemudian bilas dengan air hingga bersih. Yang keempat, larutkan 39 gram deterjen ke dalam 10 liter air. Yang kelima, jemur pakaian hingga kering. Urutan yang tepat cara mencuci pakaian tersebut adalah A. 1, 4, 2, 3, 5. B. 2, 4, 1, 3, 5. C. 4, 3, 2, 1, 5. D. 4, 3, 1, 2, 5. E. 4, 1, 2, 3, 5. Nah, betul sekali. Jawabannya B. 2, 4, 1, 3, 5. Urutan yang tepat dalam mencuci pakaian sebagai berikut. Yang pertama, pisahkan cucian yang mudah luntur warnanya. Yang kedua, larutkan 39 gram deterjen ke dalam 10 liter air. Yang ketiga, rendam cucian yang selama 30 menit. 4. Kucek kemudian bilas dengan air hingga bersih. Yang kelima, jemur pakaian hingga kering. Jadi, jawaban yang tepat terdapat pada pilihan jawaban B. Soal nomor 6. Bacalah paragraf berikut. Yang pertama, jeruk nipis memiliki manfaat untuk menyehatkan rambut. 2. Sudah sejak lama jeruk nipis digunakan sebagai bahan campuran sampo. Yang ketiga, jeruk nipis juga ternyata dapat menghilangkan ketombe. Yang keempat, caranya adalah sebagai berikut. Yang kelima, siapkan 2 jeruk nipis yang masing-masing dipotong 3 bagian. Yang keenam, gosokkan potongan jeruk nipis tersebut pada kulit kepala dan rambut sampai rata hingga ke seluruh bagian rambut. Yang ketujuh, setelah itu bungkus kepala dengan handuk, lalu biarkan hingga 1 malam. Yang kedelapan, keesokan harinya keramas dan bilas rambut yang telah digosok potongan jeruk nipis tersebut hingga tidak tersisa serpihan jeruk di rambut. 9. Lakukan hingga 3 kali untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Bukti teks tersebut merupakan prosedur adalah didahului dengan tujuan yang terdapat pada kalimat nomor A. 1, 2, 3, B. 5, 6, 7, C. 1, 5, 9, D. 7, 8, 9, E. 4, 5, 6. Ya, jawabannya adalah A. 1, 2, 3. Bagian tujuan teks prosedur bisa berupa judul dan tujuan dari pembuatan teks prosedur tersebut, atau hasil akhir yang akan dicapai jika melakukan tahapan sesuai teks prosedur tersebut. Jadi, jawaban yang tepat terdapat pada pilihan jawaban A. Soal nomor 7. Bacalah paragraf berikut. Yang pertama, jeruk nipis memiliki manfaat untuk menyehatkan rambut. 2.
Sudah sejak lama jeruk nipis digunakan sebagai bahan campuran sampo. Yang ketiga, jeruk nipis juga ternyata dapat menghilangkan ketombe. 4. Caranya adalah sebagai berikut. 5. Siapkan 2 jeruk nipis yang masing-masing dipotong 3 bagian. 6. Gosokkan potongan jeruk nipis tersebut pada kulit kepala dan rambut sampai rata, hingga ke seluruh bagian rambut. 7. Setelah itu, bungkus kepala dengan handuk, lalu biarkan hingga 1 malam. 8. Keesokan harinya, keramas dan bilas rambut yang telah digosok potongan jeruk nipis tersebut hingga tidak tersisa serpihan jeruk di rambut. 9. Lakukan hingga 3 kali untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Konjungsi yang menggunakan konjungsi antar kalimat ditunjukkan pada nomor A 2, B 6, C 7, D 8, E 9. Jawabannya C 7. Konjungsi antar kalimat merupakan konjungsi atau kata sambung yang menghubungkan antara kalimat satu dengan kalimat lain. Oleh karena itu, konjungsi ini selalu memulai kalimat baru. Konjungsi antar kalimat tersebut terletak pada nomor 7. Tepatnya ada di kata setelah itu. Jadi, jawaban yang tepat terdapat pada pilihan jawaban C. Soal nomor 8. Perhatikan teks prosedur berikut. 1. Potong triplek sesuai pola. 2. Amplas seluruh permukaannya. 3. Pasang kawat sebagai penggantung. 4. Letakkan kawat antara kayu dengan alasnya. 5. Kemudian, warnai kawat dengan cat sesuai selera. Teks prosedur tersebut merupakan bagian A. Pembuka, B. Isi, C. Tujuan, D. Langkah-langkah, E. Penutup. Ya, jawabannya benar. Jawabannya adalah D. Langkah-langkah. Kalimat tersebut termasuk struktur teks prosedur bagian langkah-langkah. Jadi, jawaban yang tepat terdapat pada pilihan jawaban D. Nomor 9. Rebus santan cair, daun jeruk, serai, asam, daun kunyit, dan bumbu halus. Masak hingga mendidih. Masukkan daging yang sudah dipotong-potong. Masak lagi hingga santannya mengental. Kalimat tersebut termasuk dalam kalimat A. Ajakan, B. Perintah, C. Tanya, D. Berita, E. Majemuk. Jawaban yang benar adalah B. Perintah. Kalimat tersebut termasuk kalimat perintah, yaitu untuk merebus santan cair, daun jeruk, serai, ayam, daun kunyit, dan bumbu halus. Masak hingga mendidih, masukkan daging yang sudah dipotong-potong, masak lagi hingga santannya mengental. Jadi, jawaban yang tepat terdapat pada pilihan jawaban B. Soal nomor 10. Apabila Anda tidak memiliki topping coklat, maka bisa menggunakan keju, asalkan keju tersebut dipanaskan terlebih dahulu. Kalimat di atas mengandung konjungsi A. Pilihan, B. Perumpamaan, C. Pengandaian, D. Syarat, E. Temporal. Jawabannya adalah syarat. Konjungsi syarat atau kondisional menjelaskan bahwa suatu hal dapat terjadi ketika syarat-syarat yang disebutkan itu dipenuhi. Kata-kata yang menyatakan hubungan ini adalah jika, jikalau, apabila, kalau, asalkan, dan bila mana. Nah, di soal nomor 10, konjungsinya terletak di kalimat
awal. Ada kata apabila. Jadi, jawaban yang tepat terdapat pada pilihan jawaban D. Terima kasih sudah mendengarkan dan menyimak tentang soal teks prosedur. Semoga membantu kalian dan bermanfaat untuk saya dan kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.